Baik, sekarang ke tema yang lain, bagian F atau bagian yang ke-6, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, terkadang disifati ya, takdir yang baik atau takdir yang buruk ya. Yang sudah jelas maksudnya. Lalu apa yang dimaksud dengan takdir yang buruk? Apakah berarti Allah berbuat sesuatu yang buruk? Nah, ini kita harus memahami takdir yang merupakan perbuatan Allah dan dampak hasil perbuatan itu. Kalau takdir disifati buruk ya, maka yang dimaksud buruknya sesuatu yang ditakdirkan itu bukan takdir merupakan perbuatan Allah gitu ya. Nah, ini harus dicatat ya, bukan perbuatan Allah ya, karena tidak ada satupun perbuatan Allah yang buruk, nggak ada ya. Masuk teguran bisa ya, iya. peringatan atau gimana itu Kalau itu ya ujian paling, ujian ya, peringatan, bahasa halusnya ya, nasihat, teguran lah. teguran kamu jangan kieu gitu. Iya, karena seluruh perbuatan Allah mengandung kebaikan dan hikmah. Jadi keburukan yang dimaksud, yang ditinjau adalah yang ditakdirkan itu bukan dari perbuatan Allah. Nah gitu. Contoh nih, seseorang yang terkena kanker tulang ganas, maka ini di kaki ya, kanker tulang ganasnya. Misalnya terkadang membutuhkan tindakan amputasi atau dipotong ya, bagian tubuhnya untuk mencegah penyebaran kanker tersebut. Kita sepakat bahwa terpotongnya kaki adalah sesuatu yang buruk ya. Tapi di kasus ini tindakan melakukan amputasi adalah perbuatan yang baik. Ia menyelamatkan jiwa. Satu badan. Ia menyelamatkan badan. Dipotong satu. Ya. Ya. Walaupun hasil perbuatannya buruk, yang terpotongnya kaki gitu ya, tapi tindakan amputasi adalah perbuatan yang baik ya. Mencegah supaya menular ya. Nah gitu. Demikian pula dalam kita memahami takdir Allah yang ditetapkan, semua perbuatan adalah baik ya. Walaupun terkadang hasilnya itu adalah ya yang bagi kita adalah yang tidak baik ya bagi kita. Tapi harus diperhatikan bahwa takdir yang buruk terkadang dari satu sisi yang buruk, akan tetapi mengandung kebaikan di sisi yang lain. Senantiasa mengandung kebaikan di banyak sisi ya gitu. Allah Ta'ala firman, Zuharal fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Jadi yang menyebabkan keburukan itu ya tangan manusia. Gunung di gundulan ya, jadi ya, ya longsor gitulah. Iya. Bukan tangan Allah tapi tangan manusia gitu. Ya model gunung di gundulan kan Ya, jadi longsor. Ada longsor, ada manusia, kan? Gempa kan itu perbuatan manusia gitu. Kalau gempa kemana gitu? Ya kalau dia tidak menjaga baik-baik apa lingkungan kan bisa jadi Gempanya. Ya gempa Longsor. merusak gitu kan semua apa tanaman, perairan misalnya kan bisa jadi gempa gitu. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Teguran inilah istilahnya dari Allah. Dan kerusakan yang terjadi akhirnya menimbulkan kebaikan, kan ada hikmahnya tersendiri ya. Oleh karena itu keburukan yang terjadi dalam takdir bukanlah keburukan yang hakiki, karena terkadang menimbulkan hasil akhir berupa kebaikan.
Karenanya bersemangatlah, jangan hanya bersandar pada takdir ya. Jadi berusaha ya. ya senantiasa harus bersemangat, berusaha, bersungguh-sungguh ya. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mengambil sebab ya, untuk bersungguh-sungguh berikhtiar, dan melarang kita dari bersikap malas gitu ya. Males-malesan ya di rumah. Iya, Saya males-malesan. tiduran atau itu apa, main-main tuh ya, main game ya, yang misalnya yang kurang bermutu gitu ya, kecuali game-game yang Kalau TV pendidikan mah gitu. TV gitu Ya. agama siar agama dari pagi sampai siang. Kalau game-game yang kurang bermutu ya itu sejadi itu. Sari-sari ya. Check di style. Apabila kita mengambil sebab dan mendapatkan hasil yang tidak inginkan, misalnya kita udah berikhtiar tapi hasilnya masih nol gitu, masih kurang gitu, masih tidak kita inginkan, maka kita tidak boleh sedih, tidak boleh putus asa gitu ya. Ya berusaha sekuat tenaga lah ya. Ya, karena semuanya sudah merupakan ketetapan Allah. Hasilnya kecil. Nah, faedahnya dimana kita harus senantiasa bersandar kepada Allah dan senantiasa berikhtiar ya. Berikhtiar karena tentunya juga segala sesuatu bergantung pada takdir Allah, tetapi senantiasa diupayakan dengan ikhtiar gitu ya, mencari takdir yang terbaik. Kedua, tidak sombong ya. Dalam mencapai tujuan tidak boleh sombong, karena keberhasilan merupakan nikmat dari Allah, sebab kebaikan-kebaikan dan keberhasilan memang telah ditakdirkan, dan kekaguman terhadap dirinya itu akan melupakan dirinya untuk mensyukuri nikmat ya. Ketika sombong sedikit saja itu merupakan kesyukuran. Bersyukur. Ya kalau sombong kan dia tidak bersyukur. Tonya Takabur. takabur ya. Dan yang ketiga, muncul ketenangan terhadap dirinya gitu ya, karena teleponnya tadi diangkat jangan langsung transfer ke orang diangkat. dia tidak bersedih dalam hilangnya sesuatu ya, ketika orang lihat budak luas si Ijalin si Elis sarwana telepon telah diangkat. Sibuk orang. ketika sesuatu yang dicintainya hilang gitu ya, atau pergi, atau diambil orang lain, misalnya motornya gitu ya diambil orang lain, tapi dia tidak bersedih gitu ya, ataupun dia tidak berlebihan gitu ya. Terus kucing terus bisi modal terus buahkeun modal Rijal oh BCA na pakai naon tergeune ka ditu. Sebab semuanya adalah terjadi dengan ketentuan Allah. Allah Ta'ala firman, illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi semuanya itu adalah tertulis dalam kitab Lahul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Kami uji terhadap mereka supaya jangan terlalu berduka cita ya dalam menghadapi apa yang luput, dan juga jangan terlalu gembira dalam menghadapi atau mendapatkan apa yang diberikannya kepadamu. Ya, Al-Hadid ayat 22 dan juga 23. Surat naon? Al-Hadid.
Nah, itu demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya, wa'afu minkum. Aku lukum lihada wa astagfirullah li walakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana wa afafa gina wa afiyata fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.